Kesatria bener-bener mental kesatrianya keluar nih. Ini pertandingan pembuka di minggu ke-7 yang sangat seru dan terlama menurut gue. Kesatria masih menjaga kesakralan dari home base mereka. Halo Sobat Basket, oke terima kasih, let's go Satria Muda. Halo Sobat Basket, saya Abdar Margarita, nonton terus Halo Sobat Basket. Thank you Sobat. Halo Sobat Basket, di video kali ini gue mau bahas dari IBL minggu ke-7 kemarin dan juga prediksi untuk minggu ke-8. Di minggu ini pertandingannya sedikit dan berbarengan gamenya, jadi jangan lupa pantengin terus jadwal IBL lewat channel ini ya. Dan terjadi keseruan di game pembuka minggu ke-7 di IBL. Langsung kita bahas yuk, tonton sampai habis ya. Yang pertama ada Ksatria Bengawan versus Borneo Hornbill. Ksatria bener-bener mental kesatrianya keluar nih. Ini pertandingan pembuka di minggu ke-7 yang sangat seru dan terlama menurut gue. Ksatria masih menjaga kesakralan dari home base mereka. Game melawan Borneo, tantangan yang harus diuji untuk Ksatria dan untungnya masih bisa lolos dari tantangan berat dari Borneo. Di game kali ini, Ksatria benar-benar hampir kalah. Kentrell Buckley dan Tyre John berusaha keras untuk menggendong tim ini. Tapi di game ini, Nuke Trisaputra lah yang menyelamatkan Ksatria yang hampir saja jatuh ke jurang kekalahan dengan 3 point di akhir-akhir babak keempat yang membuat Borneo harus jatuh lagi ke jurang kekalahan. Borneo masih tidak bersahabat dengan overtime. Dengan ini menjadi overtime keempat yang menjadikan Borneo kekalahan. Sepertinya tim ini sangat tidak didukung oleh alam semesta buat menang. Sebenarnya di detik-detik akhir pun Borneo udah memimpin pertandingan dan secara tim Borneo sudah lebih membaik permainannya, tapi selalu ada aja batu kecil yang membuat tim ini harus jatuh dan menerima kekalahan lagi. Kalau menurut gua, ini game paling seru di minggu ke-7 ini. Walaupun yang lain belum main, gue bisa jamin itu karena selebihnya ya Sobat Basket lihat sendirilah. Walaupun nanti ada Bali United versus Satria Muda dan Borneo lawan Pasifik, tapi gue yakin bakal kelar tanpa overtime. Ini game kedua tim sama-sama kuat dan memiliki strategi yang hampir sama. Jadi memang pemenangnya adalah tim yang lebih sedikit melakukan kesalahan. Terbukti di babak overtime Borneo melakukan kesalahan fatal yang harus menerima counter attack dan easy layup dari Rory Pandey. Selanjutnya ada Pacific Cesar versus Satria Muda. Pacific Cesar tampil di rumah sendiri. Terlihat area-area Surabaya langsung padatkan Gor Pasifik. Ini mau nonton Pasifiknya atau Satria Mudanya ya? Tapi gue lihat Pasifik mainnya udah makin membaik lagi dan terlihat perlawanannya sama seperti waktu lawan Dewa United. Main sangat agresif offense-nya dan defense-nya. Di sini gue highlight terhadap Dava. Main di game ini bisa bantu sumbangin 20 poin buat Pacific Cesar. Ini yang diperlukan Pasifik buat bisa terus bersaing. Andaikan bisa konsisten kayak gini, Pasifik bakal bisa diperhitungkan sih. Satria Muda di game kali ini 3 poinnya lagi manjur banget sih dan wangi banget. Yang lagi wangi banget ada Sandi Ibrahim 4/6 kali percobaan sama Mike Henry 3 dari 3 kali percobaan 3 poinnya. Gokil banget sih. Satria Muda dan Pasifik di game ini bisa selalu jual beli serangan, tapi Satria Muda mempunyai kunci untuk memenangkan game ini, yaitu konsisten. Terbukti, Satria Muda tiap babak bisa nyumbangin minimal 25 poin. Itu yang membuat Satria Muda bisa tampil lebih dominan di game ini. Pacific Cesar bisa tampil mengimbangi Satria Muda mungkin karena ada suntikan semangat dari pendukung Arek-arek Surabaya yang menuhin Gor Pacific Cesar. Tim ini bisa menahan perlawanan dari tim tamu sampai dengan babak ketiga saja. Memasuki babak keempat, Pasifik terlihat mulai kelelahan, kehilangan konsentrasinya yang membuat beberapa turnover dan menjadikan Satria Muda bisa dengan mudah mendapatkan poin. Satria Muda datang ke Surabaya dengan yakin untuk bisa memetik kemenangan. Walaupun di awal-awal sedikit kesulitan, tapi setelah memasuki babak ketiga, Satria Muda bisa mengantisipasi pergerakan dari Pacific Cesar dan mengunci kemenangan di Surabaya. Selanjutnya ada Bali United versus Satya Wacana. Bali United menghadapi Satya Wacana sangat jelek banget nih penampilannya. Sepertinya Bali United
konsistensinya sedang diuji nih. Di babak 1 dan 2, Bali United sepertinya merasakan kesulitan untuk keluar dari tekanan Satya Wacana yang seperti biasanya motor serangannya dari Jamal Robinson dan kali ini dibantu oleh Ishak Ashrad. Tapi Bali United selalu beruntung bisa mengamankan kembali kemenangan di kandangnya dengan bantuan Kenevac yang berusaha menggendong Bali United di game ini untuk menjaga tren kemenangan di kandang. Satya Wacana sebenarnya tampil dengan performa standarnya, tapi dikarenakan Bali United tidak dalam performa terbaiknya ataupun rata-ratanya yang membuat Satya Wacana hampir saja mengambil game ini. Bakal sangat mengejutkan jika Satya Wacana bisa ngambil kemenangan di game ini, karena kita tahu sendiri bahwa kedalaman squad dari Satya Wacana ini masih jauh daripada Bali United. Berdasarkan statistik yang gue lihat di game ini, Satya Wacana mendominasi pertandingan dan persentase dari field goal Satya Wacana sangat lebih bagus daripada Bali United. Di sini Bali United bisa keluar dari tekanan dengan memanfaatkan free throw dan turnover yang dilakukan oleh anak-anak Satya Wacana. 21 berbanding 12 yang membuat Bali United masih bisa memperpanjang tren kemenangan di kandangnya. Selanjutnya ada Ksatria Bengawan versus Bima Perkasa. Ksatria memastikan 2-0 kemenangan dalam derby Central Java. Ksatria memperbaiki penampilan setelah kemarin melawan Borneo yang menurut gua secara free throw-nya benar-benar sangat seret sekali. Di sini terlihat bahwa semua pemain Ksatria semuanya menyumbangkan poin, terutama ada Ivan Eka Pradita. Field goal 2 poinnya 100% dengan 10 poin dan 4 assist. Sama 3 poinnya lagi menyala banget nih, 3 dari 4. Ini sih jadi modal kalau Ksatria Bengawan bertemu tim-tim besar kayak Satria Muda, Pelita Jaya, Dewa United. Nantinya sih Ksatria Bengawan harus menang lawan Bali United, Tangerang Hawks, dan Amarta. Dengan begitu gue yakin bakal udah kekunci satu slot buat Ksatria Bengawan di playoff. Bima Perkasa masih menjadi tim yang sulit mendapatkan kemenangan dan sulit untuk bersaing di IBL 2024 ini. Sepertinya harus ada perombakan tim sih ini setelah lebaran ataupun All-Star. Dari kemenangan atas Bima Perkasa, Ksatria sudah menyapu bersih kemenangan semua pertandingan setelah jeda pemilu dan FIBA kemarin. Masih kita tunggu nih sejauh mana Ksatria bisa tetap konsisten dalam menghadapi lawan-lawannya. Menurut gue, Ksatria bakal mendapatkan ujian lagi setelah jeda All-Star dan lebaran nanti. Dan salutnya Ksatria Bengawan ini pendukungnya militan banget. Terbukti dari 2 pertandingan yang sudah dijalanin, Sritek Arena selalu dipadati penonton. Kalau untuk Bima Perkasa, gue minta cuma satu, rombak aja timnya, cari pemain asing yang lebih cocok untuk tim ini. Kalau enggak, ya ganti aja pelatihnya. Oh iya, masih ada Coke atau pemain-pemain lokal IBL yang masih belum mendapatkan tim. Bolehlah kontak buat biar bisa bantu Bima Perkasa bersaing di musim ini. Selanjutnya ada Bali United versus Satria Muda. Bali United berusaha main tetap mengikuti apa yang dimau oleh Satria Muda. Terbukti Bali United bisa terus kasih perlawanan sampai dengan babak ketiga. Tapi Bali United harus mempertaruhkan Kenevac, diistirahatkan atau terus dipasang. Dan Bali United harus terus tertinggal saat Kenevac harus diistirahatkan. Di game ini Kenevac tampil menyala dengan 33 poin, tapi usaha-usaha dari pemain-pemain Bali United tetap patut diberi apresiasi. Dan sedikit disayangkan, Abraham Wenas tidak dalam performa terbaiknya. Sudah berusaha untuk keluar dari tekanan Satria Muda, tapi pemain-pemain Bali United masih sulit untuk memperoleh poin. Satria Muda berusaha untuk menyapu bersih di minggu ke-7 ini. Tampil tidak dengan skuad terbaiknya, tapi ramuan strategi dari Coach Manuel Garces bisa membuat Satria Muda tetap kokoh dalam melanjutkan perjalanan di minggu ke-7 ini. Satria Muda tampil agresif di game ini. Tembakan-tembakan pemain Satria Muda juga masih berjalan cukup baik yang membuat tim ini keluar sebagai pemenang. Bali United maupun Satria Muda tampil dengan agresif dan ngotot, dan Satria Muda menjawab bahwa mereka bisa bounce back lebih dulu dan mencorengkan kekalahan pertamanya di kandang Bali United. Bali United masih dalam pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu free throw yang masih belum bisa dimanfaatkan, dan sayangnya kesempatan tembakan 2 poinnya juga masih banyak yang belum menemui sasaran.
Selanjutnya ada Pacific Cesar versus Borneo Hornbills. Pacific sudah berusaha untuk memperbaiki penampilan dari game-game sebelumnya, tapi sayangnya Pacific Cesar kembali tidak bisa mengontrol game dan mengambil alih permainan. Mungkin kunci buat Pacific Cesar saat ini dibutuhkannya konsistensi dari pemain-pemain lokal. Mungkin jika Dava atau Aven atau Areski tiap game bisa nyumbangin 7 poin masing-masing, bisa lebih membantu Pacific sih. Borneo akhirnya bisa memetik kemenangan keduanya di musim ini. Dan ini adalah pembalasan dendam Borneo setelah kekalahannya di kandang sebelumnya. Tim ini memang harus menang di luar overtime, dikarenakan sangat tidak bersahabatnya Borneo dengan overtime. Di game kali ini, Borneo kembali dengan semua pemainnya yang bisa membantu memberikan kemenangan kepada Borneo. Hampir seluruh pemainnya mencetak poin. Borneo mungkin ingin memperbaiki klasemen dari bawah dengan memenangkan tim-tim yang ada di papan bawah terlebih dahulu. Gue sedikit sulit menyimpulkan buat di game ini. Kira-kira kenapa ya Pacific masih selalu kalah? Menurut gua udah lebih bagus tim ini daripada sebelum jeda kemarin. Coba tulis di komen ya buat para arek-arek Surabaya, Kaisar Genjeran. Buat Borneo, lagi-lagi mudah-mudahan bisa lanjutin lagi ya, dapat kemenangan-kemenangan berikutnya. Prediksi untuk di week 8 IBL 2024 ini. Hari Jumat ada Rans versus Bima Perkasa. Gue udah pasti pegang Rans lah. Dan yang kedua ada Raja Wali sama Bali United. Ini pertandingan seru sih, perebutan papan atas. Siapa yang bisa bertahan? Kalau gue sih pegang Raja Wali ya, karena lagi konsisten-konsistennya nih dan lagi menyala. Dan selanjutnya di hari Sabtu ini game dua-duanya seru banget sih. Gue agak bingung sih mau nonton yang mana. Tapi kalau untuk yang pertama Tangerang lawan Amarta, gue pegang Amarta deh. Dari kemarin kalah mulu, gue harap bisa menang. Terus untuk yang selanjutnya Rans versus PJ, ini bakal seru sih. Tapi gue kayaknya megang PJ deh, karena PJ squadnya lebih dalam sih. Untuk di hari Minggu, ya ini mah udah pasti Raja Wali lah lawan Satya Wacana. Terus Tangerang lawan Borneo, ini kayaknya bakal seru sih. Tapi gue berharap Borneo bisa menang. Tungguin di video review week 8 di minggu depan ya. Sampai jumpa, bye bye.